Mardigu, Prabowo dan Gibran menang, tapi hasil surveinya menunjukkan hal berbeda. Survei Litbang Kompas, pergeseran pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin sebabkan merosotnya suara Ganjar dan Mahfud. Prabowo dan Gibran mendominasi hasil survei di 7 lembaga survei. Jawaban lugas Prabowo saat Anies singgung keputusan MK melanggar etika. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Motivator dan konten kreator Bosman Mardigu Wowik Prasanto menjelaskan peta psikologis ketiga Capres dan Cawapres merupakan konspirasi 3 negara asing mengatur Pilpres 2024. Mardigu Wowik Prasanto menjelaskan siapapun yang menang tak lepas dari dukungan negara Amerika Serikat, Cina, dan Singapura. Elektabilitas Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024 semakin kompetitif. Kontestasi politik ini tak luput dari pengamatan dan penelitian lembaga survei elektabilitas. Tak mau ketinggalan, motivator dan konten kreator Bosman Mardigu Wowik Prasanto salah satunya yang menjelaskan peta psikologi politik paslon Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Mardigu menjelaskan peta psikologis ketiga Capres dan Cawapres di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up dengan tema Bocoran Intelijen, Konspirasi 3 Negara Asing Mengatur Pilpres 2024, Minggu 26 November 2023. Dalam cuplikan wawancaranya dengan Abraham Samad, Bosman Mardigu, pengusaha dan selebritas internet Indonesia ini, menjelaskan posisi psikologis ketiga paslon Pilpres 2024 tersebut dalam perspektif psikologi forensik. Paslon nomor urut 1 Anies dan Muhaimin, menurut pandangan publik common sense, secara psikologis ada kegelisahan dan kekecewaan. Paslon ini didukung oleh kelompok agamis, sehingga untuk menang perlu pelebaran dukungan dari kelompok nasionalis. Oke, kalau ini adalah yang pasang nomor 1, ini mewakili kegelisahan yang tidak mendapat porsi perhatian mereka selama 8 tahun. Nomor 1 berarti di sini ada kegelisahan. Kegelisahan dan perasaan. Kekecewaan di sini, numpuk di sini, gitu. Common sense. Oh, common sense masyarakat ada di sini. Ada di sini. Oke. Gitu. Paslon nomor 2. Prabowo dan Gibran. Dalam pandangan publik secara psikologis ada amarah dan ketakutan, ada insecurity-nya dan tak boleh kalah dalam Pilpres 2024. Paslon ini klaimnya didukung oleh kelompok nasionalis, kelompok pendukung Jokowi, yang menang 2 kali Pilpres. Karena alasan psikologis ini, Mardigu tak berselera dengan paslon ini. Oke. Yang tidak boleh kalah itu nomor 2. Itu psikologi forensiknya? Iya. Okay. Begitu dia menyatakan masuk, Prabowo Gibran tidak boleh kalah. Jadi api yang paling besar, yang punya banyak marah dan punya banyak takut, itu ada di pasang nomor 2. Jadi di situ ada amarah dan ketakutan? Yes. Jadi itulah yang membuat dia force-nya kuat untuk memenangkan? Ada insecurity-nya. Oke. Ini drive-nya besar. Jadi kalau lihat dari 2 api ini, saya ngeliat ini yang bakal menang. Ini bicara api ya. Bicara api. Psikologi. Psikologinya, karena dia nggak boleh kalah. Oke. Karena nggak boleh kalah, dia menghalalkan seluruh cara. Itu yang saya kadang-kadang, ini pendapat pribadi, kok gue jadi nggak selera ya. Paslon nomor 3, Ganjar dan Mahfud. Dalam pandangan publik secara psikologis kejepit dan hanya dapat dukungan militannya sendiri. Paslon ini didukung oleh kelompok nasionalis yang 2 kali menang Pilpres, sehingga untuk menang Pilpres perlu pelebaran dukungan dari kelompok agamis. Kalau 3 ini kejepit. Jadi dia nggak bisa dapat ini, dia cuma dapat militannya mereka sendiri.
Mereka dapat ya darlingnya mereka sendiri. Ya umatnya mereka dari dulu ya itu aja yang mereka dapat. Karena itu saya pikir karena posisi ini sebenarnya remis. Posisi ketiganya remis. Maka babak kedua adalah penentu segalanya. Oh, berarti Anda yakin ada babak kedua ya? Yakin saya. Menurut Mardigu, yang merupakan pendukung konsep MMT, Modern Monetary Theory, posisi kemenangan ketiga paslon tersebut adalah remis berimbang, sehingga penentuan kemenangannya ditentukan di putaran kedua. Siapapun yang menang, kata Mardigu, terlepas dari dukungan negara Amerika Serikat, China, dan Singapura. China sangat mungkin mendukung paslon nomor 2 dan juga berpotensi mendukung paslon nomor 3 dengan alasan menjaga pengaruh dan investasinya di Indonesia. Amerika Serikat dengan alasan demokratisasi dan penyingkiran pengaruh China di Indonesia ada kemungkinan mendukung paslon nomor 1. Sementara Singapura berpotensi mendukung semua paslon yang instrumennya berpeluang menang dan paslon yang mampu menjaga stabilitas di kawasan ASEAN. Kendati demikian, ia memprediksi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang besar untuk menang di Pilpres 2024 dibandingkan dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini tak terlepas dari sulitnya kubu Anies dan Muhaimin dengan Ganjar dan Mahfud bersatu. Mardigu awalnya memprediksi Prabowo dan Gibran akan lolos hingga ke putaran kedua. Lalu, siapapun paslon yang gagal melaju ke putaran kedua, pendukungnya akan pindah ke Prabowo dan Gibran. Sementara itu, Mardigu sempat melakukan survei terkait capres pilihan kepada followersnya mengenai siapa yang akan dipilih di Pilpres 2024 nanti. Lewat akun X-nya, Mardigu bertanya. Dan hasilnya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menang dengan meraih 82,9%, sementara Prabowo dan Gibran 6,3%. Ganjar dan Mahfud 6,9%. Tak lupa, Mardigu mengucapkan selamat kepada pasangan Amin karena telah menang polling. Jadi kita melihat sekarang di sini ada Pak Prabowo, di sini ada Ganjar, di sini ada Anies. Pertanyaannya, siapa yang tidak mungkin nomor 3? Karena nomor 3 kan tidak masuk ke putaran kedua. Betul nggak? Iya. Mungkin. Ganjar mungkin nggak nomor 3? Mungkin. Prabowo kayaknya nggak. Nomor 2 kecil kemungkinan Prabowo berpasangan sama Erik, berpasangan sama Gibran, apalagi berpasangan Pak Jokowi, benar nggak? Nomor 2 di tangan. 3 kecil. Ini kita pasal taruhan nih, gitu. Anggap sekarang Ganjar sama Prabowo masuk babak kedua. Anies kemana? Ke PDIP kah? Ke sosialis kiri? Atau ke sini? Betul nggak? Ya. Ya begitu dia ke Pak Prabowo, ya menang lagi Prabowo. Oke, kita balik sekarang. Anies 1, Prabowo 2. Merah kemana? Ke Pak Prabowo lagi, Pak. Terlepas pasangannya tadi Gibran, Erik, atau Pak Jokowi, gitu. Itu yang kita bilang Pak Prabowo ini winning horse. Kalau taruhan itu, chance-nya dia gede menangnya, bener nggak? Kalau kita main saham, gue beli sahamnya dia nih, kemungkinan naiknya gede. Kalau dulu orang taruhan itu diganda ya, diganda. Survei Litbang Kompas memperlihatkan merosotnya elektabilitas calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang disebabkan karena pergeseran pemilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan PDIP. Elektabilitas Prabowo yang telah menggandeng putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, melejit ke angka 39,7%. Berikut informasi selengkapnya.
Survei Litbang Kompas memperlihatkan merosotnya elektabilitas calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo disebabkan karena pergeseran pemilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan PDIP. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar pada Agustus 2023 lalu 34,1%, menang tipis dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto 31,3%. Namun, hasil survei Litbang Kompas Desember atau yang terbaru, elektabilitas Ganjar merosot menjadi hanya 18%. Sementara itu, elektabilitas Prabowo yang telah menggandeng putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, melejit ke angka 39,7%. Bambang menuturkan, tim Litbang Kompas menemukan soliditas pemilih PDIP pada pemilu 2019 yang memberikan dukungan kepada Ganjar berkurang dari 60,6% pada Agustus 2023 menjadi 40,7% pada Desember 2023. Tim Litbang Kompas juga mendapati pemilih PDIP yang mendukung Prabowo meningkat dari 22,1% menjadi 35,1%. Di sisi lain, tim Litbang Kompas juga menemukan simpatisan Jokowi atau bekas pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 yang mendukung Ganjar beralih ke Prabowo. Hasil survei pada Agustus 2023 lalu, pendukung Jokowi masih dominan memilih Ganjar dengan angka 48,1%. Saat itu, hanya 22,9% dari ex-pendukung Jokowi yang memilih Prabowo. Namun, pada survei Desember 2023, situasi ini terbalik. Mayoritas bekas pendukung Jokowi saat ini memilih Prabowo dengan angka 29,8% dan hanya 27,4% mendukung Ganjar. Temuan lainnya dalam survei itu adalah mayoritas pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 kembali memilih mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus tersebut. Tercatat, hanya sepertiga pendukung Prabowo pada 2019 yang kini memilih capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Alhasil, hasil simulasi 3 paslon pun menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 39,3%. Prabowo dan Gibran unggul cukup jauh dibandingkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, 16,7%. Dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 15,3%. Sementara itu masih ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihan mereka. Adapun survei ini berlangsung pada 29 November hingga 4 Desember 2023 secara tatap muka dan dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas. Jejak pendapat ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode itu, survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon soal elektabilitasnya disalip pasangan Anies Baswedan dan Caimin di survei Litbang Kompas. Ganjar tak berkecil hati dengan hasil survei itu. Oh, tidak apa-apa, jadi sebenarnya ada survei-survei yang lain buat kami itu menjadi pemicu saja agar kita bisa berpacu lebih bagus lagi karena waktu masih ada dan konsolidasi sekarang sedang dilakukan. Jadi kita tidak berkecil hati, tugas kita temui rakyat, langsung kita berkomunikasi dengan mereka. Ganjar juga mengatakan menjawab soal hasil survei Litbang yang menyebut pemilih PDIP bergeser. Dia mengatakan sudah ada konsolidasi internal partai pengusung. Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas capres dan cawapres yang akan bertarung pada pemilu 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada pada posisi teratas dengan elektabilitas 39,3%.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 16,7% dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 15,3%. Sedangkan 28,7% belum menentukan. Survei dari Litbang Kompas bahwa pasangan Ganjar Mahfud di bawah Anies Muhaimin itu gimana? Ya, survei sangat dinamis. Itu kan di Jawa Tengah kami baru saja install pasukan. Jadi kemarin kami 2 hari yang lalu mengumpulkan seluruh DPD PD Perjuangan 18 provinsi yang kami menang di 18 provinsi tahun 2019. Ini modal yang sangat kuat. Nah, di Jawa Tengah dilaporkan oleh Mas Bambang Pacul, pasukan itu baru deployment-nya itu pada tanggal 10 Desember. Sehingga ini akan terjadi perubahan karena yang di Jawa Tengah itu solid, bahkan target ya sekurang-kurangnya 62% itu akan dicapai. Maka ini merupakan bagian dari dinamika. Tetapi undecided yang belum memilih itu kan masih sangat tinggi, 28%. Bahkan semula orang memperkirakan Prabowo bisa lebih tinggi, tetapi dengan berbagai praktek-praktek intimidasi itu ternyata hanya dapat 38%. Artinya apa? 62% itu suara yang akan digalang oleh Ganjar Mahfud. Oh, tapi di Banten belum ada sejarah kan Pak PDIP bisa menang soalnya? Kalau menang tahun 2014 kami juara. 2019? Nggak ada juara. Ya 2019 terjadi pergeseran. Ini yang akan kita rebut kembali. Kalau angka yang belum menentukan sikap itu masih setinggi itu, artinya angka yang muncul itu masih belum stabil. Jadi nanti menjelang pemilu, angka yang undecided makin hari akan makin menurun. Tapi lonjakan angka yang belum memilih itu menggambarkan ada yang kehilangan suara banyak. Pasti. Dan itu juga artinya ada yang mulai memikirkan kemana ya saya harus memilih. Jadi suaranya belum stabil. Dan itu artinya hasil surveinya juga tidak bisa dijadikan patokan. Karena kalau terjadi pergeseran yang signifikan dari tidak memilih kepada si A, si B, si C, hasil bisa berubah sama sekali. Betul ya? Itulah artinya kenapa hal begini itu baik aja untuk feedback. Tapi yang penting kita terus menjangkau semua, sampaikan gagasannya, dan mengajak kepada semuanya, silakan bandingkan. Lalu dari perbandingan itu, pikirkan mana yang kira-kira paling tepat untuk Indonesia. Hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres terbaru pada Pilpres 2024. Terdapat sedikitnya 7 lembaga survei yang merilis hasil surveinya. Dari hasil survei yang ada, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih mendominasi di puncak elektabilitasnya. Berikut informasinya. Hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres terbaru pada Pilpres 2024. Terdapat setidaknya 7 lembaga survei yang merilis hasil surveinya. Dari hasil survei yang ada, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih mendominasi di puncak elektabilitas. Berikut hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres terbaru yang dirangkum pojoknegeri.com. 1. Litbang Kompas. Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan kalau suara Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD anjlok. Dalam survei Litbang Kompas, pasangan Ganjar dan Mahfud memang dinyatakan menang di Jawa Tengah dari kedua kompetitornya. Namun, di provinsi lain Ganjar dan Mahfud kalah dari 2 pasangan tersebut. Tak hanya itu, dalam temuan survei Litbang Kompas terdapat 28,7% pemilih yang bimbang menentukan pilihan. Sebagai informasi, survei terbaru yang dirilis Kompas menunjukkan bahwa elektabilitas paslon Prabowo dan Gibran berada di puncak dengan perolehan 39,3% suara, mengungguli Anies dan Muhaimin yang memperoleh 16,7%, Ganjar Mahfud dengan 15,3% suara. Berdasarkan perolehan itu, jarak keterpilihan antara Prabowo dan Anies yang semula 12,1% pada periode Agustus 2023 sekarang menjadi 22,3%. Begitupun terjadi pada perolehan suara untuk Prabowo yang juga menang atas Ganjar. Pada periode Agustus lalu, Ganjar unggul 2,8%, tetapi kini posisinya terbalik, Prabowo lebih unggul melejit dengan perbedaan mencapai 21,7% suara. Paslon Prabowo dan Gibran unggul di hampir semua kategori sosio-demografis responden. Elektabilitasnya pun menonjol di semua kategori usia, khususnya pada kalangan generasi 17 hingga 25 tahun yang mencapai 54,5%.
Survei Kompas dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Wawancara berlangsung secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Litbang Kompas juga menjelaskan melebarnya jarak elektabilitas Prabowo dan Ganjar tidak lepas dari terbelahnya dukungan yang terjadi pada pemilih PDIP dan pemilih Jokowi. Suara loyalis PDIP pada 2019 yang mendukung Ganjar anjlok hingga 20%. Soliditas dukungan dari orang-orang yang pada pemilu 2019 memilih PDIP kepada Ganjar yang pada Agustus 2023 mencapai 60,6%, sekarang tinggal 40,7%. Sebaliknya, survei Litbang Kompas melihat pemilih PDIP yang memberikan suaranya kepada Prabowo cenderung meningkat. Mulanya hanya 22,1%, kini menjadi 35,1%. Mereka juga menilai partai pendukung Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Gibran semakin solid. 2. Populi Center. Elektabilitas calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka unggul telak dari dua pesaingnya Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal ini berdasar hasil survei teranyar yang dirilis Populi Center. Berdasar hasil survei tersebut, Gibran memperoleh angka sebesar 31,8%. Sementara Mahfud memperoleh 18,4% dan Caimin 12,6%. Sementara tingkat elektabilitas calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga unggul jauh dua kompetitornya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo memperoleh angka 40,7%, mengungguli Ganjar di posisi kedua dengan angka 19,3% dan Anies di posisi ketiga sebesar 18,5%. Temuan pada pertanyaan terbuka terkait elektabilitas capres dan cawapres tersebut menurut Populi Center beririsan dengan angka elektabilitas pasangan capres dan cawapres, di mana pasangan nomor urut 2 Prabowo dan Gibran unggul jauh dengan perolehan suara sebesar 46,7% dari pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud dan nomor urut 3 Anies dan Caimin yang sama-sama memperoleh suara terbesar 21,7%. Sebagai informasi, survei nasional ini digelar di Populi Center sejak 28 November hingga 5 Desember 2023. Metode pengambilan data yang digunakan yakni wawancara tatap muka atau face-to-face interview menggunakan aplikasi survei Populi Center kepada 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Adapun margin of error atau MUI diperkirakan kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. 3. Survei ASI. Lembaga Arus Survei Indonesia ASI merilis hasil jajak pendapat terbaru mereka dengan tajuk Peta Elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa. Hasilnya, elektabilitas pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus menempel elektabilitas paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ganjar dan Mahfud memperoleh 30,7%, Prabowo dan Gibran sebanyak 34,2%. Sementara di posisi paling bawah ada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan suara dukungan sebesar 26,3%. Faktor yang paling berpengaruh dalam memilih presiden yaitu program kerja 30,7%, disusul kemudian berkarakter jujur dan dapat dipercaya 19,5%. Kemudian berpengalaman di pemerintahan sebanyak 10,6%, cerdas 8,0% dan peduli dengan rakyat 7,9%. Wilayah survei ini adalah Jawa, berupa Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dengan populasi penduduk Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Survei dilakukan dengan cara tatap muka, yaitu responden diwawancara secara langsung dengan menggunakan kuesioner atau enumerator. Proses pengambilan data dilakukan pada 28 November hingga 5 Desember 2023 melalui metode multi-stage random sampling. Sampel sebanyak 1.200 responden, margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara minimal mahasiswa atau sederajat dan mendapatkan pelatihan secara intensif di setiap pelaksanaan survei. Untuk memastikan kebenaran data, sebanyak 20% dari total responden dikontak kembali guna keperluan konfirmasi dan verifikasi. Validasi data sampel dilakukan dengan membandingkan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi yang diperoleh melalui data sensus atau BPS terakhir. 4. LSI Denny JA.
Elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus mengalami tren penurunan. Lingkaran Survei Indonesia (DNICA) mencatat perolehan Ganjar dan Mahfud pada September 2023 ada di angka 36,9%. Kemudian terus menurun di Oktober 2023 dengan 35,3%. Lalu anjlok di November 2023 dengan 28,6% dan kini berada di 24,9%. Angka ini membuat pasangan calon nomor urut 3 ini pun ditempel ketat pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di posisi 3 dengan perolehan 24%. LSI DNICA pun merekam isu-isu ini mulai berpengaruh pada Oktober di mana elektabilitas Ganjar dan Mahfud yang berada di angka 35,3%. Kemudian turun drastis di November awal di angka 28,6%. Selanjutnya di November akhir turun lagi di angka 24,9% sehingga dalam jangka waktu yang tidak relatif lama terjadi penurunan 9,5%. Berdasarkan catatan survei, pemilih Ganjar dan Mahfud yang puas terhadap Jokowi pada Oktober 2023 ada 39,4%, kemudian turun pada November awal menjadi 31,9% dan turun lagi di angka 28,9% pada November akhir. Kondisi ini membuat selisih elektabilitas Ganjar dan Anies terus menipis yakni 0,9%. Elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dari dua pasangan lainnya dengan 42,9% menurut lingkaran survei di Indonesia DNICA. Dalam survei yang dilakukan pada rentang 20 November hingga 3 Desember 2023, posisi kedua ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan 24,9% yang terus ditempel ketat dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan 24%. 5. Ipsos Public Affairs. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil survei elektoral pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari pasangan lain dengan angka elektabilitas sebesar 42,66%. Disusul pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan elektabilitas sebesar 22,95% dan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 22,13%. Melonjaknya elektabilitas Prabowo dan Gibran dipicu persepsi publik bahwa dukungan Jokowi hampir pasti diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 sehingga menjadi magnet bagi pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin 2019 untuk memberikan dukungan. Sementara itu, secara alamiah, elektabilitas Ganjar dan Mahfud MD mengalami kemerosotan signifikan lantaran basisnya yang berasal dari pendukung Jokowi, sebagian besar mengalihkan dukungan pada Prabowo dan Gibran. Jika pemilih yang belum menentukan pilihan tersebar secara merata di ketiga pasangan calon atau lebih besar kepada pasangan Ganjar dan Mahfud atau Anies dan Muhaimin, maka pemilihan presiden akan berlangsung 2 putaran. 6. Median. Media survei nasional atau Median merilis dinamika elektoral calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan elektabilitas tertinggi yakni 37%. Sedangkan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di angka 26,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan elektabilitas 25,4%. Ade menjelaskan pasangan Prabowo dan Gibran unggul di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Data yang dipaparkan Ade, Prabowo Gibran memiliki elektabilitas di Pulau Jawa mencapai 32,4%, Ganjar dan Mahfud 32,0% dan Anies dan Muhaimin 26%. Sedangkan untuk luar Pulau Jawa, Prabowo dan Gibran unggul jauh 43,1%, Anies dan Muhaimin 24,6% dan Ganjar dan Mahfud 19,8%. Ade menjelaskan survei tersebut dilakukan pada 20 sampai 27 November 2023 dengan populasi survei adalah warga yang memiliki hak pilih. Target sampel merupakan 1.500 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,53% pada tingkat kepercayaan 95%. LSI. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon hasil Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menyebut pasangan Ganjar dan Mahfud berpotensi melakukan kecurangan di Pilpres 2024. Ganjar mengatakan hasil survei itu keliru. Survei LSI yang dimaksud yakni digelar selama 3 hingga 5 Desember 2023. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing atau RDD dengan melibatkan sebanyak 1.426 responden. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Margin of error diklaim diperkirakan kurang lebih 2,6% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Adapun responden ditanyai pertanyaan, menurut Bapak atau Ibu, pasangan mana yang paling potensial melakukan kecurangan? Hasilnya 59,6% responden menjawab tidak tahu, 20,6% Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, 14,4% pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta 5,4% untuk pasangan Amin. Momen menarik terjadi dalam debat Capres pertama antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mulanya menyinggung keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang melanggar etika. Prabowo mampu menjawabnya dengan lugas hingga mengaku tak takut jika tidak mempunyai jabatan. Berikut informasi selengkapnya. Momen menarik terjadi dalam debat Capres pertama antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, Selasa 12 Desember 2023. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mulanya menyinggung keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang melanggar etika. Prabowo mampu menjawabnya dengan lugas hingga mengaku tak takut jika tidak mempunyai jabatan. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Menurut Prabowo, putusan MK tersebut tidak ada masalah secara hukum. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Capres nomor urut 2 ini menjelaskan pelanggaran etika terkait putusan MK sudah diambil tindakan melalui putusan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Menurut Prabowo, putusan MK sudah final dan tidak dapat diubah. Berdasarkan putusan itulah Ketua Umum Gerindra ini menggandeng putra sulung Presiden Jokowi sebagai pasangannya dan mendaftar ke KPU. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Ia juga tidak ambil pusing jika rakyat masih menilai persoalan etika dalam putusan MK tersebut belum selesai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Tak cuma itu, Prabowo juga menegaskan siap berkorban demi NKRI. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini.
Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan. Dadah!